Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Jumpa lagi bersama saya Ilham Hariska SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara. Didampingi oleh dua guru saya, fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Tablik Diniati SPD MPD. Kali ini dalam modul 31A9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Jawabannya yaitu yang pertama, pandangan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarsa Suntelodo memberi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar juga memberikan pandangan bahwa sebagai seorang guru kita harus mampu memberikan contoh yang baik kepada murid kita. Maka dalam setiap pengambilan keputusan, seorang pendidik harus bisa memberi semangat seperti Ing Madyo Mangunkarsa, dan pada akhirnya guru dapat membantu murid agar dapat menyelesaikan keputusan terhadap masalah yang dihadapinya secara mandiri. Seorang guru hanya sebagai pamong yang selalu mengarah murid menuju kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Putri Handayani. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Jawabannya yaitu, sebagai seorang pendidik, kita seharusnya memiliki nilai-nilai positif yang tertanam dalam diri, karena nilai-nilai tersebut mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut yaitu mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Perwujudan tersebut merupakan sebuah perasaan pendapat untuk dapat mengaplikasikan kompetensi sesuai emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan untuk mengupayakan atau meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang akan kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping, fasilitator, atau perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Jawabannya yaitu coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching model kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep Tirta ini sangat ideal apabila digabungkan atau dikombinasikan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap suatu keputusan yang diambil. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Jawabannya yaitu, kita sebagai pendidik harus mampu membedakan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan adanya pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kemudian, kompetensi sosial dan emosionalnya juga diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolahnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Jawabannya, pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika diperlukan kesadaran penuh atau mindfulness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil sebuah keputusan. Kita juga dapat menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian
pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas, untuk memutuskan apakah masalah tersebut termasuk ke dalam dilema etika yang merupakan permasalahan benar versi benar atau bujukan moral yang berarti benar versus salah. Nah, apabila permasalahan yang dihadapi merupakan bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru kita harus kembali kepada nilai-nilai kebenaran tersebut. Pertanyaan selanjutnya 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Jawabannya yaitu pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi yang seperti itulah yang diinginkan. Maka dari itu, untuk melakukan sebuah perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematif. Dalam hal ini sebaiknya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disebut dengan bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaan yang ketujuh, selanjutnya apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, jawabannya, dalam kasus dilema etika pada dasarnya, apapun keputusan yang diambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Selanjutnya, kita juga harus mampu menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pembelajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Yang jawabannya, merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita laksanakan. Merdeka belajar yang berarti di mana murid-murid bebas untuk mencapai kodrat alamnya, mengembangkan potensinya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian, murid dapat juga mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka oleh sebab itu, keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan murid dan juga potensi yang mereka miliki. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawabannya, seorang guru merupakan sosok pemimpin pembelajaran, yaitu pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih-benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Begitu juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan guru akan mempengaruhi pada masa depan muridnya tersebut. Masuk kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul dari materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Nah, jawabannya yang 1. Pengambilan keputusan adalah suatu skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif yang menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau disebut dengan well-being. Ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, adanya banyak ilmu etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memecahkan masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid dan terwujudnya merdeka belajar. Demikian pembahasan dalam modul hari ini. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita tidak belajar dari pengalaman, akan tetapi kita akan belajar dari merefleksikan pengalaman. John Dewey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.